Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan tafsir Maudhi Bidirah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-A'raf nomor 7 ayat 136 dan 137. Dua ayat ini kalau dilihat teks dari ayat tadi, judulnya adalah kaum tertindas Bani Israel mewarisi bangunan-bangunan dan sarana yang dihancurkan Allah. Sarana asalnya dibuat oleh Fir'aun. Seperti kita kenal, Fir'aun itu membangun begitu banyak sarana, tetapi dengan cara zalim, yaitu menyuruh kepada Bani Israel yang dijajahnya untuk kerja paksa. Fir'aun itu kan dari kaum Kipti, sedangkan Bani Israel yaitu dari Yakub yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nabi Musa sebagai satu bangsa dengan Bani Israel melihat rakyatnya dijajah atau ditindas, wajib dia membela, sehingga di ayat lain arsil ma'iya Bani Israel, wahai Fir'aun, lepaskan tuh orang Bani Israel, serahkan kepadaku. Nah, jadi untuk memerdekakan Bani Israel itu begitu tegas Nabi Musa. Itu julteknya tadi. Kita kena sedang membahas surat Al-A'raf dikaitkan dengan kekinian, harus dihubungkan dengan ayat-ayat lain. Misalnya berkaitan tafsir ayat ini, misalnya surat Qasas ayat 4 dan Qasas ayat 5. Di sana dijelaskan surat Qasas 4 tentang perilaku Fir'aun itu ada 5. Ala fil ardi, berbuat senang-senang, kemudian ja'ala ala syia'an, rakyatnya sudah dipecah belah oleh Fir'aun. Dan yang ketiga, yastad'ifu ta'ifatan minhum, sebagian di antara mereka ditindas. Dan yang kelima, Fir'aun itu yudabbihu abna'ahum, menyembelih dari anak laki-laki. Dan yang kelima, yastahyi nisa'ahum, itu dibiarkan hidup kaum perempuan. Fir'aun disebut mufsidin, perusak bangsa, sebab melakukan 5 hal. Sedangkan tujuan turunnya risalah yang dibawa Nabi Musa ada 5. Pertama, di ayat 5 itu nuridu anamunna ala ladina sud'ifu, turun wahyu pada Nabi Musa agar memberi karunia kepada setiap rakyat dan bangsa, apalagi yang terjajah atau yang termarginalkan atau tertindas. Itu tujuan utamanya. Kemudian naj'alu aimatan, tujuan kedua, datangnya risalah itu supaya rakyat itu menjadi pemimpin atau menjadi penguasa. Yang ketiga, naj'alhumul warisin, supaya dunia ini diwarisi oleh orang-orang soleh yang di bawah pimpinan Nabi Musa saat itu. Dan yang keempat, numakkin lahum fil ardi, agar masyarakat dunia ini bisa jadi tentram, tenang, punya kedudukan mulia, tidak tertindas. Dan kemudian yang kelima, nuriya Fir'aun wa Haman wa junahuma minhum, supaya Fir'aun, Haman dan kaum-kaumnya melihat kemajuan dan kemakmuran bangsa di dunia dan merasakan kederitaan sengsaranya dirinya karena dia sudah berbuat zalim. Tujuannya tadi dalam surat Qasas ayat 5. Jadi ada 5 sebabnya dan ada 5 juga diharapkan dari salah. Kemudian juga kita harus melihat realitas. Apa sebut realitas yang ada? Seluruh tafsir sepakat bahwa kalimat masariqul ardi wa magharibaha allati barakna fiha, yaitu Sam. Berbeda dengan dalam kitab Kejadian nomor 17 ayat 8. Itu yang disebut masariqul ardi itu adalah sebelah barat Mesir dan sebelah timurnya warisan Sulaiman, disebut Baitul Maqdis. Makanya impossible kalau orang mengatakan bahwa Yahudi akan menghanguskan Baitul Maqdis.
Mustahil dan tidak mungkin, sebab mereka justru perangnya itu untuk mempertahankan Baitul Maqdis, sebab itu dianggap suci oleh mereka. Ini menurut kitab Kejadian. Kemudian kalau menurut ahli tafsir, masariqal ardi wa maghariba itu adalah Syam. Syam itu kalau sekarang adalah Suriah, itu daerah yang paling luas. Kemudian kotanya adalah Damaskus. Kemudian Yordania, kotanya Aman. Kemudian yang ketiga Palestina, kotanya Aqdis, dan yang keempat Libanon. Jadi Palestina itu termasuk Syam, di mana di dalamnya ada Baitul Maqdis. Makanya nanti di ayat ini allati barokna fiha, ya, yang telah kami berkahkan. Nah, kalau kita melihat teks-teks ayat itu, maka judul kontemporer adalah kejatuhan Asad persis atau bagaikan kejatuhan Fir'aun. Sebab apa? Kita bandingkan bahwa kita persamakan antara Bashar Asad dengan Fir'aun, sebab ini ada kemiripan di ayat ini dan realitas sejarah. Di dalam realitas sejarah, Bashar Asad ini bahkan lebih jahat dari Fir'aun. Kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Rob yang paling besar, yang beragung, karena zaman Fir'aun itu menciptakan patung-patung kemudian disuruh disembah. Jadi patung-patung yang disembah waktu itu oleh Bani Israel dan Kipti adalah Tuhan kecil. Sedangkan Rabbul A'lanya Fir'aun. Ana Rabbul A'la persis seperti Bashar Asad. Ketika ada orang disuruh oleh Bashar Asad, la ilaha illa Bashar, maka berontak kemudian dibunuh orang itu. Jadi persis Bashar Asad seperti Fir'aun. Kalau Fir'aun ana Rabbul A'la, kalau Bashar Asad la ilaha illa Bashar. Kemudian kalau kita lihat misalnya korelasinya, kalau Fir'aun itu hanya membunuh laki-laki dan tidak membunuh perempuan, Bashar Asad kedurjanannya tidak hanya laki-laki yang dibunuh, juga perempuan, sebab ini adalah dinasti dari Hafid Asad kemudian Bashar Asad, dulu Asad. Jadi Bashar Asad itu sendiri maknanya manusia serigala. Ketika ada sekeluarga ditangkap kemudian dibui, lalu keluarga itu sengaja kamarkan sebab supaya menyiksa dengan sadis dan merasakan kebiadaban dari anak buahnya Bashar Asad. Perempuan yang satu kamar itu diperkosa oleh mereka di depan anak laki-laki dan suaminya. Ini berarti lebih jahat daripada Fir'aun. Baik, segini korelasi. Karena itu tadi kejatuhan Bashar Asad bagaikan Fir'aun. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya teks-teksnya ayat ini, sebab-musababnya di ayat 136, Fir'aun itu kan diancam dengan sebab dua hal. Pertama, kadzabu bi ayatina, dan kedua, ghafilin. Pertama, Fir'aun itu mendustakan ayat Allah, yaitu Taurat dan ayat-ayat kauniyah. Dan kedua ghafilin, yaitu melalaikan ayat Allah dan atau melalaikan alam-alam yang dia harus membina dan mengurusnya. Sehingga Fir'aun yang sudah melakukan dua hal pelanggaran ini, di sini disebut fantaqomna minhum. Diazab, disiksa, dihukum. Ada juga mengatakan minhum ini dari sebagian rakyat yang dipimpin oleh Fir'aun. Jadi tidak semuanya. Kalau minhum militabid, jadi sebagian dari rakyat yang dipimpin Fir'aun diazab, yaitu yang ikut kepada Fir'aun saja. Nah, itu arti minhum tadi. Bagaimana cara Allah mengadabnya? Di sini agrok nabil yam nih. Tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya di lautan ini dilanjutkan oleh kaum Sad'afin. 137. Wa arsalnal qaumal ladzina kanu sad'abuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha. Seluruh bangunan-bangunan yang ditinggalkan oleh Fir'aun itu diwariskan oleh Allah kepada bangsa yang tertindas, yaitu Bani Israel, yang tadi dibawa oleh Nabi Musa ke seberang lautan. Kalau dalam sejarahnya kan Fir'aun itu berkedudukan di Mesir, kemudian oleh Nabi Musa Bani Israel itu nyebrang dibawa ke Syam, ya, Suriah, Yordania, Libanon dan Palestina, dibawa ke situ. Makanya alladzi barakna fiha, negeri yang diberkahkan. Ini dijelaskan di Al-Qur'an surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-aqsa alladzi barakna lahu. Jadi Masjidil Haram dan dengan Masjidil Aqsa
yang sudah diberkahkan oleh Allah dari berbagai hal yang ada di negeri itu. Sekali lagi, Masarikul ardi wa magharibaha menurut surah ditafsir, baik itu tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maraghi, tafsir Baidawi, tafsir Jamasari, semua menyatakan bahwa Masarikul ardi wa magharibaha allati barakna adalah Sam. Yang di dalamnya adalah ada Suriah. Itu sudah diberkahkan dan sudah disabdakan Nabi. Sehingga Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di dalam Imam Bukhari atau hadis Imam Bukhari. Rasul bersabda, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkahkanlah untuk kami negeri Syam ini. Wa barik lana fi Yamanina, dan berkahkanlah kepada kami negeri Yaman. Kalau bahkan ada sahabat bertanya waktu, ya Rasulullah, fi Najina, apakah Najd juga diberkahkan? Nabi bersabda, hunaka zalazil wal fitan. Di Najd itu banyak bencana dan banyak fitnah-fitnah, banyak bencana, banyak ujian-ujian besar, bahkan minha yahruju qarnu syaitan, dari Najd itu munculnya tanduk setan. Di ayat 136 dijelaskan sabab-sababnya Fir'aun itu tadi dihancurkan, kemudian setelah hancur diwariskan kepada kaum yang termarginalkan atau terjajah. Kemudian ayat berikutnya, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Sempurnalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjelaskan, sudah ada ketentuannya yang baik untuk Bani Israel. Dengan sebab apa mereka diberikan karunia dan diberikan yang baik tadi? Bima sabaru, sebab mereka begitu sabar menghadapi penindasan dari Fir'aun. Jadi kesabaran itulah kemudian diberikan karunia. Seperti kesabarannya orang-orang Suriah, di mana Bashar Assad melakukan tindakan yang kejam, maka dengan kesabaran jatuh Bashar Assad dengan Muhammad Jaulan, kemudian sampai sekarang karena sudah dibebaskan dari penjajahan Bashar Assad. Ini kaitannya Ustaz Abun tadi. Jadi mereka yang dimarjilkan atau ditindas dengan kejam, itu janji Allah pasti diberikan jaminan. Seperti yang tadi disebutkan, ada 5 hal di dalam surat Al-Qasas ayat 5. Salah satunya adalah untuk memberikan jaminan hidup yang layak bagi setiap orang yang tertindas. Jadi kita jangan khawatir kalau dijajah, kalau ditindas. Pasti setelah ditindas dengan sabar kita menghadapi penindasan akan diganti oleh Allah dengan anugerah yang besar. Ini segera kaitan tadi dengan ayat watamat kalimah rabbika husna ala bani Israil bima sabaru. Seperti kita di Indonesia, banyak karunia yang diberikan oleh peninggalan penjajah, waduk, bangunan-bangunan, pengairan, itu banyak di peninggalan Belanda. Itu realitas dari surat Al-Qasas ayat 5 juga diwujud buktikan oleh bangsa Indonesia. Baik, berikutnya, setelah hancur lebur itu Firaun, maka kemudian daman namaka nayasau Firaun qaumu, apa yang dihancurkan? Yang dihancurkan oleh Allah, yaitu satu, yasau Fir'aun wa qaumu, yang sudah dibuat oleh Fir'aun dan Haman termasuk kaumnya. Jadi tafsirnya adalah azuru wal imarah, pertanian, perairan, kebun. Jadi bangunan yang dibuat oleh Fir'aun dan Haman kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, tetapi juga kanu yarisun, bangunan-bangunan yang diperuntukkan oleh para kaum elit, yaitu gedung-gedung bertingkat. Kalau sekarang ada gedung MPR, ada istana, ada hotel-hotel berbintang. Sekarang di Suriah juga yang ada itu kan ya tidak hanya bangunan-bangunan infrastruktur yang jalan dan rumah sakit, tetapi juga semua bangunan-bangunan yang sudah dibuat untuk para kaum elit. Kalau inilah hikmahnya kita harus pelajari dan kita ungkap sejarah ini. Seperti Nabi Musa, makanya tadi Bashar Assad bagaikan Fir'aun, sebab Nabi Musa tidak berdarah-darah. Artinya tidak ada korban dari rakyat Bani Israel. Justru yang korban itu adalah dari kaumnya Fir'aun yang ikut ke Fir'aun, yaitu dengan ditenggelamkan, tidak berdarah-darah. Persis seperti Muhammad Jalun yang memerdekakan Syria itu tidak berdarah, damai. Seperti Afghanistan yang sudah saya sampaikan juga dengan tidak berdarah-darah. Termasuk mungkin di Indonesia juga yang berdarah-darah itu sebelumnya. Makanya penjajah itu kalau misalnya dengan frontal mengusirnya itu akan bermasalah dan tidak akan selesai.
pasti dengan cara damai. Gitu. Makanya diminta untuk berdamai Israel sama Palestina, sama Gaza. Diminta sebab pertumpahan darahnya sudah cukuplah menumpahkan darah rakyat yang tidak berdosa. Itu dari dulu begitu. Kejadian kemarin di Sam itu atau di Suriah itu tidak berdarah-darah memang. Baik, hadirin Allah, saya akan membacakan beberapa hadis tentang kaitan allati barakna fiha, Sam yang sudah diberkahkan. Selain tadi memang sudah ada doa dari Rasulullah, juga ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan Sam atau Suriah. Pertama, bahwa Sam itu sudah dimuliakan oleh Allah karena dinaungi oleh malaikat. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Tubalis Sam, bahagia sekali penduduk Sam, Syria, Palestina, Yordania, dan Libanon. Kenapa? Karena Nabi bersabda itu ketika ditanya soal Aisyah dari ya Rasulullah, kenapa bisa hebat itu Sam itu? Rasul menyampaikan di anal malaikat ar-Rahman basidu ajnihata ilaiha. Sebab malaikat menebarkan sayapnya kepada negeri Sam atau Suriah, Palestina, Libanon sama Yordan. Ini hadis yang pertama menjelaskan keutamaannya tadi bahwa Sam sudah dijaga oleh malaikat. Yang kedua, kemudian juga Sam dilindungi dari fitnah Dajjal. Nah, yang keempat, itu tempat panji-panji Islam atau pembela kebenaran Islam ada di Sam. Seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, la tazalu ta'imatu min ummati dhuhinal haq, la yadurhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqum masa'ah. Ini maksudnya menurut Mu'ad bin Jabal ini adalah Sam. Umatku tidak akan berhenti untuk membela kebenaran sampai kiamat. La yadurhum man khalafahum, dia tidak akan bisa dikalahkan oleh orang-orang yang menentang. Wala khadalaman khalahum, dan juga tidak bisa dikalahkan oleh orang yang menghinakan dia. Pasukan berani, pasukan yang tangguh. Ketika ditanya, ya Rasulullah, Mu'ad mengatakan mereka adalah ahli Sam. Ahli Sam tadi sudah disebut oleh Nabi adalah pasukan pemberani. Kemudian Sam juga di Palestina, tadi kalau sekarang Palestina itu tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam di Baitul-Laham. Ya, ketika Nabi Isra itu berhenti di Baitul-Laham. Jadi lahirnya Nabi Isa di situ, yaitu di Palestina. Ya, ini dijelaskan dalam surat Maryam. Ya. Yang ketujuh, tempat matinya Dajjal. Yang kedelapan bahwa ini gabung soalnya yang 7 8. Yang 8 bahwa Sam itu membunuh Dajjal dan tempat perang yang akan terjadi perang besar. Ini kaitan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan kehebatannya Sam tadi itu. Jadi di sini muncul Dajjal dan dibunuh juga itu Dajjal. Dan kalau menurut hadis lain yang ke-10 bahwa negeri Sam itu adalah titik tolak dan titik temu. Jadi antara musuh. Jadi Palestina itu adalah tempat di mana mereka akan menang itu dari Palestina dan akan kalah dari Palestina. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kesimpulannya, kejadian di Suriah itu bagian dari sejarah yang harus kita sikapi. Karena setiap kezaliman, kebohongan dan penghinaan terhadap rakyat maka akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancur leburkan oleh Allah seperti Firaun. Maka hati-hatilah kepada pemimpin negara, pemimpin dunia, jangan berlaku seperti Firaun. Jangan berlaku seperti Bashar Assad. Berlakulah seperti kaum yang menegakkan keadilan. Tetapi juga kita harus ada usaha. Meskipun tadi Dajjal matinya oleh Allah, tapi kita harus usaha supaya kita bisa menghilangkan Dajjal-Dajjal yang sudah muncul di akhir zaman ini. Ya, begitu banyak tanda-tandanya. Di sini kesimpulannya tadi satu, kita harus menghilangkan takdzib dan ghaflah. Kemudian kita kalau menjadi orang yang tertindas, maka insya Allah kalau kita sabar, kita akan mendapatkan kemenangan. Ya, seperti yang dicontohkan, akan memperoleh ma yasnau Fir'aun wa qaumuh. Apa yang sudah mereka buat oleh para penjajah akan dikuasai oleh kita, baik dari infrastruktur atau bangunan-bangunan yang sederhana maupun tadi ya'risun, bangunan-bangunan tinggi. Jadi kalau melihat ayat ini, sebenarnya penjajahan itu satu kenistaan. So, ada aja mereka yang menjajah, tetapi penjajahan itu pasti kalah. Tetap yang menang orang yang tertindas. Ya, sebab menjajah itu tadi dengan kekerasan. Kalau kita pribumi keras banget. Meskipun tadi harus ada kewajiban kita melawan dengan perang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, yang akhirnya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.